Halo, Ya, halo Bu. halo. Halo, selamat malam. Malam Bu. Di absen dulu ya. Ya, Seperti biasa, kalau yang tidak bisa menjawab, chat aja ya. Mbak Aren nih, ada. bagus. Mbak Desi, Hadir Bu. Dirga, Dwi, Mbak Eti, Ada Bu. Mbak Muslihatin, Mbak Nina, Belum masuk Bu. Masih kerja. Mbak Nono, Mbak Nuraini, Mbak Putri, Nurani lagi masih kerja Bu. Dia baru login. Mbak Putri hadir Bu. Putri, Rizka, Mbak Siti datang nggak? Vina, Ibu Nina datang. Hadir. Vina ada. Oh, tadi Vina. Bu, Ya, Mas Bagus katanya ada Bagus masuk. kenapa? Kenapa, Mak? Desi, suaramu nggak jelas, Des. Halo. Ya, Udah jelas belum? sudah. Ya tadi Mas Bagus. Ya Bu, masuk Bu. Oke. Oke. Bagus ya? Iya Bu. Dirga? Dirga masih di jalan. Yang belum tadi Nina udah ya? Bu, Dirga hadir. Udah Bu. Ya. Mungkin hadir. Makasih. Mbak Muslihatin? Ada Bu. Oke. Oh, sebentar. Mbak Nunung tadi belum ya? Mbak Nuraini? Belum. Rizka? Mbak Siti nggak hadir. Vina? Yohana? Ada Bu. Ibu Vina hadir Bu. Nura ini masih kerja Bu, dia udah masuk tapi jadi nggak bisa ngomong dulu. Oke, bisa absen lagi.
Yang hadir masih 11 orang. Oke, kita lanjut. Kita lanjut aja, nanti kita di absen lagi pertengahan sama akhir. Di akhir TTM yang ke-10 ini nanti saya akan memberikan tugas yang ketiga ya. Oke, seperti biasa saya share desktop dulu. Oke, minggu lalu kita membahas tentang bab 8 ya, di pertemuan ke TTM online ke-9. Itu belum selesai kita bahas, tapi yang belum kita bahas itu hanya tinggal penjurnalan ya. Tunggu saya cek dulu. Iya, tinggal penjurnalan. Jadi itu tinggal kita pahami aja, dibaca di buku. Itu teori-teori saja untuk perhitungan dan juga untuk penyelesaian mengenai sistem cost. Kita sudah menyelesaikan, sudah saya jelaskan juga. Nah, kita sekarang lanjut ke bab 9, modul 9, modul yang terakhir. Kalian udah bisa lihat di desktopnya ya? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kita TTM online yang ke-10. Sebelumnya saya kemarin bilang bahwasanya kita hari Jumat itu ada TTM yang terakhir. Nah, berhubung UT baru memberitahu bahwasanya TTM online terakhir itu paling lambat di akhir Mei. Jadi untuk TTM online kita yang terakhir, yang ke-11, itu di minggu depan Rabu seperti jam biasa ya. Iya, Bu. Dan ini setelah pembahasan modul yang ke-9, saya akan memberikan tugas yang ketiga. Diharapkan sebelum hari Rabu depan sudah menyelesaikan, supaya nanti saya bisa memberikan penilaian, form penilaiannya ke pusat. Di pertemuan ke-11 nanti kita membahas mengenai materi modul yang ke 8 dan 9. Kita bahas review ulang aja dan membahas soal-soal tes formatif, ada kuis juga untuk tambahan nilai. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh ditanya mengenai seputar yang tidak kalian mengerti mengenai sistem cost proses, dan di bab yang 9 ini mengenai sistem cost standar ya. Nah, di modul yang ke-9 kita membahas sistem cost standar. Oke. Kita udah pernah pelajarin ini masalah secara garis besar di modul 2 dan 3 mengenai jenis-jenis cost, jenis-jenis sistem cost. Nah, berkaitan dengan itu kita akan memperdalam mengenai sistem cost standar. Nah, pada modul yang ke-9 ini kita diharapkan mahasiswa bisa mengerti perbedaan tentang sistem cost aktual, sistem cost normal, dan standar. Oke. Nah, kita juga nanti ada menjelaskan di sini tentang jenis-jenis standar, sistem cost standar. Lalu juga kita akan menghitung tentang standar
cost untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu juga terakhir kita akan belajar menghitung untuk variansi, cost standar, dan disposisi variansi. Oke, di modul yang ke-9 saya tampilkan di sini outline-nya mengenai sistem cost standar, penetapan standar, dan analisis variansi. Oke, nah yang pertama ada di sini mengenai sistem cost aktual, normal, dan standar. Lalu apa itu fungsi cost standar? Lalu standar-standar yang ditetapkan serta jenis-jenisnya. Jenis-jenis standar yang terperinci nanti kita jelaskan mengenai bahan baku standar, tenaga kerja standar, overhead pabrik standar. Lalu kita akan mempelajari perhitungan cost standar per unit. Lalu untuk yang subbab yang kedua kita membahas tentang analisis variansi. Oke, ada variansi total. Dari total ini dirinci lagi ada yang namanya variansi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Lalu subbab yang ketiga kita membahas tentang jurnal dan disposisi variansi. Jurnal disposisi variansi yang kita bahas sama bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi secara rinci kita membahas mengenai perhitungan cost standar per unit untuk ketiga standar ini, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Lalu kita akan menganalisis variansi, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Lalu kita akan menjurnal dan disposisi variansi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik berdasarkan sistem cost standar. Oke, lanjut. Sebelum kita membahas lebih rinci mengenai sistem cost standar, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem cost standar dengan sistem cost aktual dan sistem cost normal. Ada yang udah baca buku? Coba apa bedanya? Kalau sistem cost standar itu berarti ada standar ya. Standar yang ditetapkan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai A itu sistem cost aktual. Sistem cost aktual itu cost yang timbul karena transaksi, kejadian, atau upaya nyata-nyata dilakukan. Untuk mengakui cost berarti harus ada yang namanya transaksi masa lalu. Berarti maksudnya di sini aktual itu berarti benar-benar terjadi ya. Cost-nya itu memang benar-benar terjadi dan dilakukan. Oke, berarti ada yang namanya transaksi. Lalu yang kedua mengenai sistem cost normal. Oke, sistem cost normal adalah pembedanan biaya tidak langsung dengan menggunakan dasar suatu alokasi yang telah ditetapkan. Alokasi ini hasil hitung-hitungan data yang telah dikelola tahun lalu. Oke. Ada yang namanya normal dan ada juga yang namanya sistem cost standar. Sistem cost standar yang akan kita bahas di sini di modul 9 yang lebih rinci merupakan sistem cost satu unit atau sekelompok produk atau barang selama periode tertentu yang ditentukan di awal periode. Oke, untuk lebih rincinya, untuk pemahamannya nanti kita bahas di soal. Nah, lanjut. Kalian bisa buka buku halaman 9.5. Nah, di situ ada fungsi ataupun kegunaan dari cost standar. Fungsi cost standar yang digunakan oleh perusahaan, yang pertama itu pengendalian cost. Pengendalian cost. Jadi cost standar ini bisa membantu perusahaan dalam memproduksi produk dengan cost yang terendah.
sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Walaupun dengan cost yang terendah, tetapi kualitasnya sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sesuai dengan ISO. Lalu, yang kedua, fungsi dari cost standar adalah pengkosan sediaan. Ya, benar. Pengkosan kesediaan ini merupakan terkait dengan pandangan pertama, maka cost standar merupakan alat untuk mengukur nilai sediaan. Jadi fungsi yang kedua itu untuk mengukur nilai sediaan. Yang ketiga, fungsi dari cost standar adalah perencanaan anggaran. Jadi cost standar ini sangat berfungsi untuk membuat anggaran dan bisa dijadikan acuan untuk perusahaan dalam membuat anggaran untuk cost standar. Yang keempat, untuk menentukan harga jual produk. Oke, jadi cost standar ini bisa membantu untuk penentuan harga jual produk. Jadi para manajer bisa mengambil keputusan harga jual melalui cost standar, penghitungan cost standar. Lalu yang kelima berkaitan dengan penghematan catatan. Oke. Lanjut, dalam sistem cost standar ada 3 kelompok kategori standar. Nah, maksudnya di sini kategori tadi berkaitan dengan sistem cost standar adalah harga yang digunakan adalah harga standar. Kuantitasnya yang digunakan itu kuantitas standar. Oke, itulah makanya terjadi yang namanya cost standar. Nah, cost standar ini adalah kuantitas standar secara sederhana merupakan kuantitas standar dikali harga standar. Oke, jadi cost standar itu secara terinci adalah cost total yang terjadi akibat penggunaan input. Oke, penggunaan input untuk memproduksi produk atau output. Nah, kuantitas standar itu jumlah input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output atau produk. Lalu, harga standar yang dimaksud adalah cost per unit input yang seharusnya. Oke, lanjut. Yang di halaman 9.7 bagian C, standar yang ditetapkan itu kalian baca aja. Untuk standarnya itu ada 3 sumber. Pengalaman masa lalu, tadi juga saya sudah dijelaskan. Ada berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua engineering dan pengetahuan karyawan operasional. Nah, yang kita lanjut yang ketiga mengenai jenis-jenis standar ya. Selanjutnya kita membahas tentang jenis standar. Jenis standar itu pada umumnya ada 2. Yang pertama standar ideal dan yang kedua standar tercapaikan atau attainable. Oke, yang pertama ini jenis standar yang pertama itu poin-poinnya, ciri-cirinya. Yang pertama, pabrik beroperasi 100%. Ya, pabriknya beroperasi 100%. Kedua, cost-nya paling murah untuk bahan baku
tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya itu berdasarkan cost yang paling murah, yang paling minimal. Lalu untuk standar ideal yang poin yang ketiga itu ciri-cirinya efisiensi proses produksi sangat tinggi. Maksudnya di sini sangat tinggi itu berarti tidak ada cacat ya, 100%. Efisiensi proses produksinya itu 100%. Dan tidak ada produk cacat, rusak, bahan sisa dan bahan sisa buangan. Jadi dalam standar ideal ini ciri-cirinya nggak ada itu yang namanya produk cacat atau rusak atau produknya jadi bahan sisa dan bahan sisa buangan, karena efisiensi proses produksi itu 100%, sangat tinggi di sini maksudnya 100%, tidak kurang dari 100%. Sempurna ya, ideal. Yang kedua, untuk jenis standar yang kedua itu ada standar tercapaikan atau attainable. Nah, standar yang kedua ini pabriknya beroperasi kurang dari 100%. Lalu berdasarkan untuk bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu diperoleh berdasarkan cost yang layak. Cost yang layak di sini bukan berarti paling murah ataupun paling tinggi. Di sini maksudnya layak tetap memenuhi standar perusahaan masih dalam batas wajar. Lalu yang ketiga, perbedaannya di sini, kalau yang standar ideal tadi proses produksinya sangat tinggi itu 100%. Kalau untuk standar tercapaikan, efisiensi prosesnya memang tinggi tetapi tidak sama dengan 100%. Jadi dia tuh nggak 100%. Nah, yang ketiga, ketika efisiensi produk tidak 100%, berarti akan ada yang namanya produk cacat, rusak, bahan sisa, dan bahan sisa buangan ya. Oke, make sense ya? Oke, sekarang lanjut mengenai penetapan standar. Untuk menentukan sistem cost standar, harus ditentukan dulu standar untuk elemen cost produksi. Tadi kita bahas ya, elemen cost produksi yang terdapat pada sistem cost standar itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas satu persatu mengenai elemen-elemen ini. Elemen baik itu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oke, yang pertama kita membahas tentang bahan baku standar. Standar cost bahan baku bisa dibagi menjadi standar harga dan standar kuantitas atau efisiensi dan penggunaan. Oke, di sini berdasarkan panduan buku di halaman 9.9 bisa dirinci bahwasanya untuk standar harga dari bahan baku itu adalah harga per unit bahan baku dan kos bahan baku yang digunakan untuk memproduksi satu unit barang. Oke, standar harga itu adalah harga per unit bahan baku. Oke, yang dibeli. Lalu kos bahan baku digunakan untuk memproduksi satu unit barang atau output tadi ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga bahan baku. Nah, di sini ada yang kedua, untuk standar yang kedua itu dari bahan baku standar adalah standar kuantitas. Oke, ketika kita membahas mengenai bahan baku, kuantitasnya itu bisa berupa unit.
Oke, bisa berupa meter, kilogram, atau yang lain-lain dan lain-lain. Nah, standar kuantitas ini dia kuantitas bahan bakunya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit barang. Nah, standar kuantitas harus ditetapkan pada setiap jenis bahan baku. Kalau misalnya bahan bakunya terdiri dari beberapa item, standar kuantitasnya itu ditetapkan oleh beberapa item itu juga. Oke, jadi setiap bahan baku, setiap item dan setiap unit, setiap macamnya, setiap jenisnya itu memiliki standar kuantitas masing-masing. Paham nggak yang ini maksudnya? Ada yang bisa kasih contoh untuk standar kuantitas harus ditetapkan pada setiap jenis bahan baku? Kenapa, Bu? Untuk yang poin ini, standar kuantitas Terus, ditetapkan pada setiap jenis bahan baku. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya seperti apa? jumlahnya barang itu sesuai yang ditetapkan. Gitu kan, Bu? Dari yang ini kan standar kos bahan baku dibagi menjadi standar harga dan standar kuantitas. Oke, untuk standar kuantitas itu, jadi standar kuantitas itu harus ditetapkan pada setiap jenis bahan baku. Oke, jadi maksudnya itu seperti gimana? Yang dimaksudkan dalam definisi ini. Contohnya nih barang perusahaan roti, pabrik roti, bahan bakunya terdiri dari 3 item. Ada bahan bakunya ada tepung, Telur, mentega. Iya. Ada 3 item, ada susu, ada tepung, dan bahan baku yang ketiga dia misalnya coklat. Oke, coklatnya di sini juga masuk ke bahan baku karena kuantitinya banyak. Lalu untuk standar yang tiganya ini gimana? Sama standarnya? Beda. Nanti yang paling efisien didahulukan dulu gitu kah? Sama Bu. Standarnya untuk ketiganya ditentukan standarnya sama atau beda? Sama deh kayaknya. Sama Bu. Kenapa Sama sama? pentingnya. Iya kayak kan tadi kalau buat roti semuanya roti satu bahannya seperti ini 3 item itu udah kuantitas maksudnya jumlahnya sama banyaknya itu sama ya kan. Nah barang yang kedua harus sama juga jadi standarnya itu apa ya, standarnya itu ya sama itu gimana Bu? Standarnya sama. Iya, Oke. standarnya sama, jadi kuantitasnya sama. Kuantitasnya itu juga harus sama. Maksudnya dari item, barang ke satu sama barang kedua. Roti ke satu dan roti kedua. Standarnya itu sama, maksudnya sama di sini setiap bahan baku itu punya standar yang sama ditentukan oleh perusahaan. Maksudnya sama-sama memiliki standar. Dalam artian untuk kuantitasnya itu beda. Nah, jadi seperti di sini. Iya. Seperti yang kita bahas kan waktu modul kemarin, memiliki porsi yang berbeda dalam sekali produksi. Jadi si standar kuantitasnya itu harus ditetapkan pada setiap jenis bahan baku. Jadi kalau untuk ada 3 tadi si tepung, terus ada juga yang namanya susu coklat, ya Susu berarti coklat.
standarnya misalnya untuk tepung 70 kilo untuk Hmm. sekali produksi. Untuk si coklatnya itu 60 kilo. Lalu untuk si apa Coklat, yang satu Betul. lagi coklat, susu atau coklat itu coklat. 50 ya. Iya. Oke, udah paham ya? Oke. Oke, tadi kita udah bahas yang pertama itu mengenai standar harga. Standar harga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa kita jelaskan di sini. Ada 4 faktor. Yang pertama itu mengenai faktor kekuatan pasar. Oke, di sini ada yang namanya permintaan tinggi, permintaan rendah atau turun, penawaran akan tinggi. Sehingga ketika permintaan turun dan penawaran tinggi, sehingga bahan baku juga akan turun. Jadi di sini yang namanya kekuatan pasar itu untuk si bahan baku itu sangat berpengaruh. Seberapa tinggi tingkat permintaan dan penawaran atas bahan baku tersebut di pasar. Jadi kalau misalnya permintaan bahan baku itu di pasar itu lagi turun, penawarannya tinggi, jadi bahan bakunya akan turun harganya. Terus yang kedua, ada yang namanya pengaruh atas kualitas bahan baku. Bahan baku yang sama bisa jadi memiliki pilihan jenis kualitas. Sama seperti kalau kita beli untuk roti, itu tepungnya sama-sama tepung protein tinggi, tapi kualitasnya berbeda. Jadi, semakin tinggi kualitas, maka semakin tinggi juga harga yang dibayar untuk memperolehnya. Jadi, ini akan sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku. Yang ketiga, dan kalau bahan bakunya berpengaruh ke harga bahan baku dan akan berpengaruh ke harga standar ya, harga standar bahan baku tadi. Terus yang ketiga, di sini faktornya ada diskon pembelian. Oke, seringkali kalau kita perusahaan membeli barang dalam jumlah besar, itu pasti akan dapat diskon. Semakin banyak kita membeli dalam jumlah besar, kita akan makin banyak dapat diskon, tapi tergantung perusahaan itu. Apakah dia memang kebutuhan akan bahan bakunya tinggi, ataukah kebutuhan bahan bakunya rendah, gitu. Yang keempat, ada biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian juga sangat mempengaruhi faktor dari bahan baku, harga bahan baku. Namanya kita membeli barang dalam jumlah banyak, itu akan ada yang namanya biaya pengiriman ya, biaya angkut pembelian. Nah, di sini elemen dari harga, biaya angkut merupakan salah satu elemen dari harga kos pemrolehan bahan baku. Biaya ini dipengaruhi oleh jarak pengiriman dan jenis transportasi. Jadi, kalau jaraknya jauh, otomatis bensinnya juga lebih banyak diperlukan. Terus jenis transportasinya juga, kalau misalnya pembelian barangnya itu dari luar negeri untuk bahan bakunya tidak ada di dalam negeri, berarti harus mengeluarkan lagi yang namanya biaya apa, ayo? Kena pajak ya, kalau barang yang dari luar negeri itu ada yang namanya biaya cukainya. Oke, selanjutnya buka halaman berapa ini? 9.10. 9.10 yang kedua tuh ada kategori yang standar. Yang kedua itu mengenai tenaga kerja langsung. Kita udah pernah ya bahas ini ya, mengenai yang tenaga kerja langsung di bab berapa? 3. Bab 3 ya. Oke, nih tenaga kerja langsung standar. Oke, standar tarif upah. Seperti yang tadi, yang bahan baku sama. Untuk tenaga kerja langsung itu ada 2 juga. Yang pertama itu
standar yang berdasarkan tarif upah. Oke, berhubungan dengan penggajian ya. Lalu yang kedua itu ada standar jam kerja, dihitung berdasarkan jam kerja. Nah, yang untuk standar tarif upah, kos tenaga kerja langsung digunakan untuk memproduksi satu unit produk. Standar ini merupakan tarif upah yang diterima oleh pekerja. Ini tenaga kerja langsung ya, yang turun langsung terlibat dalam proses produksi langsung. Terus untuk yang kedua, standar kinerja yang ditetapkan di awal untuk mengukur seberapa lama atau jam tenaga kerja langsung digunakan dalam proses produksi satu unit barang. Dalam hal ini, pekerja yang dimaksud adalah yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke, di sini maksudnya standar jam kerjanya itu berarti untuk yang pekerja yang kompeten dalam bidang tersebut. Ini berdasarkan jam kerja yang tadi tarif upah ya. Di buku halaman 9.10 juga ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya harga tenaga kerja langsung. Yang berdasarkan harga di situ ada yang pertama itu kekuatan pasar, lalu yang kedua peraturan ketenaga kerjaan, ada juga pendapatan pajak. Oke, pendapatan pajak akan berpengaruh ya terhadap harga tenaga kerja ataupun upah. Terus yang keempat itu kualifikasi pekerja ataupun karyawan. Lalu yang kelima pengalaman pekerja atau karyawan. Di sini pengalaman juga mempengaruhi dari tadi apa? Tarif upah si tenaga kerja langsung. Oke. Yang kedua, yang pengalaman tarif upah ini biasanya apakah semua perusahaan menerapkan sistem seperti itu enggak? Oke, misalnya kalau kamu punya pengalaman kerjanya itu lebih banyak dibandingkan teman kamu, terus kamu dapet tarif upahnya itu lebih tinggi misalnya dari teman kamu, pernah nggak? Pernah. Apa semua perusahaan seperti itu kah? Kenapa? Gimana, Bu? Apakah semua perusahaan menetapkan untuk karyawannya yang lebih berpengalaman itu digaji lebih tinggi daripada temannya yang masih fresh graduate atau baru lulus sekolah? Pas mau Nggak semua, Bu. Tergantung otoritasnya kan. Oke. Tergantung otoritasnya. Tergantung jabatannya di kantor itu. Tergantung Tergantung jabatan yang dia tempatin itu. Ya, benar ya. Tergantung juga untuk ke jabatan, tergantung kebutuhan dari si perusahaan itu juga. Iya. Oke, kalau misalnya perusahaan kamu punya pengalaman, tetapi perusahaan belum membutuhkan di posisi itu, ya nggak ngaruh juga karena pekerjaan kamu tidak berkaitan dengan Perusahaan yang kompetensi kamu itu, belum dibutuhkan. Jadi gaji kamu tidak akan mempengaruhi ya. Lalu Iya. ada juga yang mengenai pajak pendapatan. Pendapatan itu mempengaruhi dari si upah tenaga kerja. Jadi semakin besar pajak penghasilan akan berimplikasi pada tingginya harga tenaga kerja langsung. Oke. Kenapa kalau pajak pendapatannya tinggi berarti pendapatannya kan memang tinggi kan? Oke. Lalu yang ada lagi nih peraturan ketenaga kerjaan. Nah, ini yang berkaitan yang tadi kita bahas
Ya peraturan ketenaga kerjaan, juga peraturan dari perusahaan. Biasanya perusahaan menetapkan peraturan itu sudah berdasarkan dari SOP. ketenaga kerjaan ya, Depnaker ya. Lalu ada kekuatan pasar juga berpengaruh terhadap tenaga kerja kita, upah kita. Kalau misalnya barang yang kita jual itu harganya tinggi atau barang termasuk barang yang mahal, upah kita juga pasti tinggi dapatnya. Oke ya. Yang ketiga, yang terakhir ini kita membahas mengenai yang ketiga itu dari sistem cost standar, itu ada yang namanya overhead pabrik standar, komponen yang ketiga ini ya. Oke. Kemarin kita pernah bahas di bab 3 tentang overhead pabrik. Nah, ada yang bisa kasih contoh overhead pabrik tetap dan variabel, itu contohnya seperti apa? Ada yang ingat? Taruh. Apa, Bu? Overhead pabrik. Ini kan berkaitan sistem cost standar. Bu, Komponen yang ketiga ada overhead. Bu, Ya, Bu, ya, mau jawab, Bu. ya, silakan. Siapa Mbak? Nina. Kusmiati. Iya, silakan Mbak Nina. Kalau biaya overhead pabrik tetap, biayanya tidak berubah Mm-mm, meski volume produksi terdapat perubahan. mm-mm. Kalau overhead pabrik variabel, biayanya berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Benar nggak, Bu? Ya, contohnya Mbak. Contohnya, aduh, Bu. Bu Desi bisa jawab, Bu. Putri, Bu. Bu Desi, Bu. Boleh silakan Desi. Contohnya itu kalau ke variabel itu meliputi biaya pemasarannya, Bu. Kalau overhead pabrik tetap, Bentar, Bu. ayo. Ayo, contohnya apa? Pembayaran sewa kali tetap, Bu. Kenapa? Biaya tenaga kerja, asuransi. Siapa Masuk ya, itu? Bu, ya? Desi, Bu. Oke. Itu untuk yang overhead pabrik apa? Yang tetap tadi, Bu. Yang tetap. Oke, ada yang mau nambahin untuk overhead pabrik variabel contohnya? Mbak Kalau Putri? yang variabel mah, ya kayak tadi itu kan, Bu, katanya pemasaran, promosi, Bu. Tadi itu pemasaran, Bu. biaya telepon gitu kan, Bu. Perlengkapan kantor, Bu. Oke, silakan. Mbak Putri boleh nambahin? Kalau yang Contohnya? variabel itu Contohnya aja. kayak bahan bakar mesin itu ya nggak, Bu? Selain itu? Tenaga. Kalau lembur itu masa apa, Bu? Upah lembur itu loh, Bu. Bahan penolong, Bu. Oke. Variabel itu overhead-nya itu dia berbanding lurus. Untuk cost variabelnya itu berbanding lurus dengan yang namanya volume produksi. Semakin besar volume produksi, maka overhead pabrik tadi itu akan Bertambah. tinggi. Oke, kalau misalnya kayak tadi listrik. Kalau kamu banyak yang namanya produksinya makin banyak, berarti waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak,
dan listrik yang dikeluarkan biayanya akan lebih Tinggi. banyak. Banyak. Depresiasi peralatan juga ya, Bu? Ya, kalau peralatan juga. Kalau produksi, yang namanya depresiasi itu kamu kalau misalnya barang yang kamu produksi lebih banyak, ya mesinnya bekerja lebih banyak lagi jamnya kan? Otomatis depresiasinya lebih tinggi. Bahan penolong masuk ya, Bu. Kenapa? Penolong. Bahan penolong. Hmm. Bahan penolong bisa juga Iya. karena dia yang tadi itu Bahan utama. Kalau bahan bakunya tambah gitu kan, produksinya bahan tambah. penolong bertambah. Iya, dia tergantung daripada si produksi tadi ya. Ya. Oke, lanjut. Ini yang ketiga itu ada komponen yang namanya overhead pabrik standar. Sifat overhead pabrik tadi ada dua, ada overhead pabrik tetap, ada overhead pabrik variabel. Nah, kita juga udah bahas ya di bahan modul yang ketiga. Di situ banyak secara terperinci mengenai cara menghitung tarif overhead pabrik. Nah, untuk secara garis besar, secara umum, tarif overhead pabrik itu adalah overhead pabrik teranggarkan dibagi basis tingkat aktivitas estimasian ya. Oke. Ada yang masih ingat di bab 3? Kenapa? Yang ini kita sudah pernah bahas kan? Iya. Oke, untuk mana ini? Bentar. 3.24. Ya, oke. Situ ada ya tarif overhead pabrik. Pabrik yang teranggarkannya itu di situ bisa disebut juga cost of overhead pabrik estimation. Lalu untuk basisnya tergantung dari overhead pabrik. Overhead pabriknya itu bisa per jam, per rupiah, ataupun per unit. Biasa kalau per unit itu targetan gitulah ya. Oke, dalam penetapan standar overhead harus dipisahkan. Nah, inilah gunanya tadi kita harus paham mana yang masuk ke overhead pabrik tetap, mana yang masuk ke overhead pabrik variabel, karena dalam standar overhead pabrik dalam sistem cost standar itu penetapan standar overheadnya harus dipisahkan antara overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap ya. Nah, ini ada soal nih. Halaman berapa ya? Halaman 9.12 ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Discord. Nah, itu ada di situ. Ada di situ contoh penetapan overhead pabrik standar dan penentuan cost standar per unit. Oke, masukin rumus yang tadi.
tarif overhead pabrik berdasarkan ada yang namanya di sini tarif overheadnya didasarkan pada jam kerja langsung ya. Jam kerja langsungnya itu 6.000. Jadi tingkat estimasiannya itu adalah berdasarkan jam kerja langsung. Nah, untuk yang pertama untuk tarif overhead pabrik variabelnya per JKL jam kerja langsung itu adalah overhead variabel totalnya berapa tadi? 6.600.000. Oke. Lalu dibagi 6.000 berapa? 1.100. Benar tuh. Seratus. Oke, terus yang kedua, Tarif overhead pabrik tetap. oke, standarnya itu peraturannya harus dipisah ya. Tarif overhead pabrik tetap dan pabrik overhead yang variabel. Variabel. Nah, untuk yang si pabrik tetapnya berapa? Overhead pabrik total dibagi, Ini tuh bukan, ini tetap ini. Ini tetap. Overhead tetap total gitu kah? tetap Variabel total tetap. total. Kan ini variabel. Mm-mm. Ini dicoba jadi overhead pabrik tetap total. Kan ini masuk ke tetap nih. Gedung pabrik pengawasnya nggak berubah kan. Nah, ini 36. Coba kalian lihat di bukunya, diperbaikin dulu. Yang pertama, kita carinya overhead pabrik variabel. Nih, yang variabel udah bener ya. 6.600.000 dibagi 6.000. Terus, untuk tarif overhead pabrik tetapnya itu yang di bawah tuh dibalik aja. Kebalik ini. Oh, kebalik ini Bu ya, Bu. Iya, iya. Bu. Jadi yang pabrik tetap itu 36 ya, 36 juta dibagi 6.000. Pabrik tetapnya 36 dibagi 6.000. Hasilnya 6.000. Hasilnya benar 6.000, Bu. Benarkah? Iya. Betul. 6 kali 6 36. Bagi 6 itu 6 kali 6 36 tambahin nolnya. Iya, Bu. 6.000. Iya. Oh, ini salah peletakan aja ya. Iya, peletakan itu. Angkanya doang ya. Iya, Bu. Boleh deh kayak gitu, atau misalnya kalian mau tulis di si pabrik totalnya jadi tetap, tapi lebih ribet ya. Salah nih bukunya. Iya, cuma itunya doang kok, Bu, yang atasnya itu loh. Yang 42.600.000 diganti 36 juta. Iya, Lalu yang 36 jadi 42. Lalu di untuk anggaran tahunan juga di tabelnya kalian perbaiki yang ini. Ini overhead pabrik. Ini tetap. Iya, Coret aja ya. Terus Udah benar kok semuanya. ya. Berarti ini
Ini untuk tarif overhead pabrik variabelnya 1.100 ya. Lalu tarif overhead Pabrik tetap pabrik tetap 6.000 per CKL. 6.000. Terus Tarif overhead pabrik total berapa? 7.100. Cece,你没有放糖，砂糖。要啊，那个没有味道啊，没有砂糖，不用太甜，很甜啊？哈？ Dirga 它是毕竟是有那个有酸酸的。 Dirga, di mute dulu Dirga. Oh ya, maaf. Oke, lanjut. Ayo kita untuk menambah poin. Ini siapa yang mau menambah poin, kita bisa bahas bareng-bareng ya. 13 ada mengenai perhitungan cost standar per unit. Materi di subbab pertama ini kita subbab pertama akan menghitung yang namanya cost standar per unit. Nah, itu ya di buku ada kan? Ya. Misalnya, nih saya kan ganti untuk harga bahan bakunya jadi 15.000. ya. Terus harga tenaga kerja langsungnya di situ 8.000, saya taruh di sini 9.000. Kelihatan ya? Tarif overhead pabrik variabelnya di situ 1.100, saya ganti jadi 3.000. Nah, tarif overhead pabrik tetap itu 6.600, saya buat di sini 7.500. Oke, selebihnya sama. Nah, berdasarkan data cost standar di atas, maka cost standar per unitnya untuk bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, dan untuk cost standar per unit, silakan ada yang mau jawab? Yaitu Nuraini Bu. Eti. Sebentar ya. Siapa nih? Siapa tadi yang pertama? Nuraini. Eti. Nuraini sama Eti Bu. Oke, Mbak Eti dulu ya. Silakan Oke. Mbak Eti. Jadi bahan bakunya 2 meter dikali 15.000. Hasilnya berapa? 30.000. Bu. Berapa hasilnya, Mbak? 30.000. Oke. Mbak Nur Aini silakan. Yang kedua. Untuk tenaga kerja langsungnya, Mbak. Ini Tenaga kerja langsung 3 jam 3 JKL dikali 9.000. Jadinya 27 kali 9.000. Iya. Berapa? 27.000. Oke. Dirga Bu. Overhead pabrik variabel. Dirga Bu. Dirga 3 kali 3.000, 3 CKL kali 3.000. 9.000. Bentar, tadi Mbak Nur Aini ya. Iya, Bu.
Oke, Dirga silakan. Untuk overhead pabrik variabelnya 3 JKL dikali 3.000. Jadi 9.000. Kali 3.000 rupiah. apa? 9.000. Oke, silakan. Putri, Bu. Boleh? Silakan, Mbak. 3 jam kerja langsung dikali 7.500 ya, Bu. Kali iya berapa hasilnya? 22.500. 22.500. Oke. Jadi cost standar per unitnya siapa? Muslihatin, Bu. Oke, silakan, Mbak. Bentar dulu, Bu. Oke. 30. 28.500. Baik. Itu ya. Betul. Mbak siapa tadi, Mbak? Lupa. Muslihatin. Oh iya, Mbak Muslihatin. Makasih. Mbak Muslihatin baru jawab sekali ya hari ini ya. Iya. Jadi totalnya tadi 88.500 ya. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, itu perhitungan yang tadi si cost standard per unit. Baik itu 3 komponen tadi kan, cost standardnya itu ada komponen bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini dia. Ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam sistem cost standard. Nah, kamu juga harus menghitung overhead pabriknya dipisah yang namanya cost overhead variabel dan tetap. Lalu kalian akan mendapatkan cost standar per unit, totalan dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oke. Analisis variansi. Oke. Buka halaman 9.20. Sudah, Bu. Udah? Iya, udah. Apa itu yang namanya variansi? Berbeda-beda. Bermacam-macam. Berbeda-beda. Banyak macamnya. Maksudnya? Bermacam-macam. Variansinya sendiri. Bervariasi. Perbedaan. Variansi. Ini maksudnya yang di sini yang selisih antara kos aktual dengan standar disebut sebagai variansi. Variansi. Kirain variasi, Bu. Waduh, tak kira variasi. variansi. Enek. Iki wes eneng iki. Nih, ada di sini nih. Selisih antara kos. Kan? Iya tuh. Nih, kita kan udah ada di sini catat analisis variansi itu. Jadi variansi itu si selisih. Ya. Jadi penyimpangan biaya yang sebenarnya dari biaya standar itu namanya variansi. Nah, kita akan bahas tentang penganalisisannya, menganalisa dari si variansi tadi. Oke, ada yang nama variansi total. Berarti variansi total ini dari si bahan baku, TKL, dan overhead pabrik ya. Terus apa nih? Maaf. Oke. Kita akan menganalisis, berarti akan menyelidiki penyebab terjadinya selisih yang merugi tadi ya. Oke, untuk variansi total
Di sini ada rumusnya itu ditentukan dengan HA kali KA dikurang HS kali KS. HA itu harga aktual atau harga yang sebenarnya. Sebenarnya. Lalu KA kuantitas sebenarnya atau aktual. Nah, ini. Oke. Ada juga yang namanya ini selisih estimasi. Jadi variansi total, ada juga ya rumus variansi harga dan variansi efisiensi estimasi. Oke ya. Variansi total tadi rumusnya apa? HA kali KA Dikurangi HS kali KS. ya kan? HA kali KA HS kali KS. Oke. Terus di sini kan ada yang namanya kalau kayak gini kelihatan nggak? Kecil gini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Di zoom. Di zoom. Iya, bisa. Oke, kita kerjain ya. Jadi, variansi total itu adalah totalan dari variansi harga dan variansi efisiensi. Variansi harganya berapa? Rumusnya HA dikurangi HS. Harga aktual dikurangi harga standar. kali KA Kali KA. Kali KA. Kuantitas aktual. tambah Variansi efisiensi. Kualitas aktual KA dikurangi KS. KA kali kurang Dikurangi KS. KS kali HS. kali HS kali silang. Yang ini HA kali KA berapa? HA kali KA sama aja. Oke. HA KA. HA kali KA. Tik aja ya. Ya, HA kali KA baru ini dikurangi HA kali KA. HS kali KA. min HS HS KA. Min HS KA. Kurang kali KA. Oke. Hmm. Terus KA Tambah. dikali HS Itu KA kali HS. lalu minus Dikurangi min dikurangi KS kali KS HS. KHS. KS HS. Ini ngomong就好了。 Wes di sini mana yang sama? HS. HS KA ya. Ya, HS kali KA ditambah KA kali HS sama aja. Ini kita coret. Mana bisa pakai BBT. Ini kita coret ya. Oke. Nggak jadi itu tah, Bu. Apa? 2 HS 2 KA tah. Hah? Kan positif negatif. Oh iya. Oke. Kirain positif. Ya, Bu. Ya, kita buang ya. Karena ini minus dan plus. Jadi 0. Sehingga didapat HA kali KA KA dikurangi KS HS. kurangi KS HS. KSHS. Udah benar ya. Total variansi total itu variansi harga ditambah variansi efisiensi. Oh iya sama. Oke, sama ya.
谢谢，那我弄就好了。 Ini dari yang ini tadi. Oke. Lanjut. Udah paham ya? Ya, kita bahas yang selanjutnya itu analisis variasi bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nih, analisis variasi bahan baku. Tadi untuk rumusnya ini kalau kita masukkan yang tadi itu sama ya. HS. Ini udah tahu belum dari mana? Dari kali silang kayak tadi itu ya. Didapatlah ini. Sama aja. Ini cara simple dan cara cepatnya yang ini. Terus untuk variansi efisiensinya dari si bahan baku tadi juga rumusnya itu HS kali KA dikurang HS kali KS. Ya. Harga standar dikali kuantitas aktual dikurang harga standar dikali kuantitas standar. Atau ketika ini dikali, dapat nih hasilnya kayak gini. Nah, untuk analisis variansi tenaga kerja langsung, untuk rumus variansi harganya itu JA kali TA. Ini beda dari si bahan baku dan tadi yang totalan tadi ya. Karena kan tenaga kerja itu berhubungan dengan jam kerja. Oh, jam kerja. Jam kerja langsung. Ya, dengan jam kerja. JA, ada TA, terus ada yang namanya TS. Buka di halaman 9.28. 9.28 itu nih varian 26, Bu. Apa? 26. Oh iya, 9.26. 9.26. Nah, 9.26 itu ada yang namanya variansi harga. Oke. Rumusnya kali silang tadi. Jadi didapatlah yang TA min TS dikali JA. TA-nya itu tadi tarif aktual. Baru TS tarif standar. Tarif standar. JA jam kerja langsung aktual. Oke. Jam kerja langsung JKL aktual ya. Nah, untuk variansi efisiensi dia adalah JA dikurang JS lalu dikali TS. Oke, benar ya. Nih, yang ini. JA-nya tadi apa? JKL aktual. JKL aktual dikurangi JKL standar dikali tarif standar. Tarif standar. Oke. Sudah paham ya? Nah, ini yang terakhir ada yang namanya analisis variansi overhead. Ya. Metode perhitungannya yaitu ada metode 2 variansi, 3 variansi, 4 variansi. Itu di buku ada juga ya? Ada. Yang ada ya. Nih, kalau untuk variansi. Mana tadi? Ini ya. Nah, variansi. Nah, ini teori.
Oke, ini untuk formula variansi overhead pabrik. Ada overhead pabrik yang total, untuk overhead pabrik variabel, dan ini kayaknya bukan variabel ya. Pabrik tetapnya mana? Coba buka bukunya. Itu saya salah catat yang ini. Oh ya, udah benar. Oke ya. Formula variansi overhead pabrik itu ada variansi overhead pabrik total. Ada pabrik variabel. Nih. Terus ada juga yang namanya tadi apa? Formula variansi efisiensi overhead Total. Tetap ya. Oke. Pabrik, variabel, dan total. Oke, setiap komponen ada itu yang namanya variansi efisiensi. Oke. Ini tinggal dibaca, kita lebih rincinya nanti kita bahas di soal aja. Nah, ini untuk mengenai jurnal dan disposisi juga ada ya di buku. Nah, seperti ini. Untuk perhatikan yang di buku di halaman 9.35 untuk variansi overhead pabrik. Oke. Variansi overhead pabrik itu kalian bisa lihat di buku halaman berapa ya? Modul 3, seingat saya modul 3. Nah, di sini kan dijelaskan ya. Variansi overhead pabrik dapat diperlakukan seperti variansi bahan dan tenaga kerja. Tapi, analisis variansi ini dilakukannya secara periodik. Nah, overhead pabrik dibebankan akan diakumulasi dalam akun overhead pabrik dibebankan, dan overhead pabrik aktual akan diakumulasikan pada apa nih? Dalam akun overhead pabrik. Oke. Kok nggak bisa? Oke ya. Ini seperti ini, seperti kalau yang dijelaskan di buku. Jadi jurnalnya seperti ini, seperti yang dijelaskan. Jurnalnya berarti overhead pabrik dibebankan pada overhead pabrik terbeban kurang kredit pada overhead pabrik kendali. Nah, ini ada yang namanya variansi terbeban kurang dan variansi terbeban lebih. Jurnalnya seperti ini. Oke. Nah, ada juga yang namanya disposisi variansi. Oke, disposisi untuk penjurnalan pada akhir tahun, penyesuaian. Oke. Sekarang kita bahas soal yang tadi kita mengenai variansi-variansi bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Oke. Nah, ini. Oke. Ayo kita bahas. halaman berapa? Nambah poin silakan. Di buku ada kah? Apa sih? Enggak, ini Enggak ada. Tapi ada rumusnya kan di buku ya? Oh, yang halaman 9.36 itu, Bu.
Sama nggak? Sebentar. Ini mengenai bahan baku. Bahan baku kita buka yang halaman 9.24. Ya. Sudah. Oke. Ini berarti HS ya. HS. Baru ini SSG ini adalah harga susunan atau Harga apa? Harga aktual. ini juga harga sesungguhnya. HS. Nah, ini soal yang pertama. Ada di sini PT Matahari mengolah produk menggunakan 2 macam bahan baku. Tuh, kan tadi kita jelasin bahan bakunya itu kalau lebih dari satu item, satu jenis, berarti mereka memiliki standar masing-masing kan? Harganya nih di sini data harga standar dan harga sesungguhnya. Nih. Harga standarnya itu X. Ini standarnya sudah ditentukan, beda-beda kan? Dan ini untuk setiap bulan selama 1 tahun. Dari Januari sampai Desember. Oke. Lalu yang kedua, data kuantitas. Pemakaian standar dan pemakaian sesungguhnya. Di sini ada yang namanya data kuantitas ya. Jadi bahannya ini ada berdasarkan harga, standar harga dan standar kuantitas. Oke, ini bahan yang pertama bahan X, STD atau standar. ST standar KS. baru ini SSG kuantitas KA sungguhnya aktual. KA aktual. Ini besar kecil. Ini juga sama ya. KS KA. Oke, nih. Berarti kita pakai rumus yang mana? Rumus yang mana? Apa, Bu? Yang HA kali KA. Pak, variansi harga bahan baku, Pak? Variansi efisiensi. Harga yang nomor 1 itu. Bahan baku. Bahan baku tadi yang menurut apa? Harga aktual. Harga ya. Kalau yang apa? Efisiensi? Kuantitas. Coba yang kita minta di sini hitunglah selisih harga bahan baku X dan Y untuk tahun 1996. Yang kedua, kuantitas bahan baku X dan Y.
Nah, berarti kita harus pisahkan dulu X dulu. Y dulu ya kan? Ya. Nih, saya sudah buat di sini, kalian tinggal cari selisihnya aja. Jadi ini sudah ada, tinggal masukkan rumus. Jadi selisihnya itu berapa? Nah, ini tinggal masukkan rumus. Ini yang berdasarkan apa tadi? Harga. Harga ya. Oke, gimana caranya? XY. Ini coba Bu, boleh? Boleh, silakan. Mana tadi, Bu? Jangan lari-lari. Harga bahan baku ya Bu. Ini. Hmm. Itu udah nggak lari-lari ya? Nih, bentar saya zoom. Iya. Pak Nur Aini mau jawab? Iya Bu, coba Bu. Boleh? Gimana? Rumusnya HA dikurangi HS dikali KA. Ya itu Bu. HA dikurangi HS KHS kali HS KA. dikali KA. Berapa Mbak hasilnya? Hasilnya 1000. Didetailkan dulu. Berapa? Harga jadi 1220 dikurangi 1200 dikali 1550. Hasilnya 31.000 selisihnya. Yes. Aduh, salah. Mbak, siapa tadi? Nur Aini Bu. Ini. Oke, ada lagi yang mau jawab? Dirga, Bu. Boleh? Itu rumusnya tadi HA dikurang HS dikali KA. Jadi 1250 dikurangi 1200 dikalikan 1550, hasilnya bentar Bu. 18 bentar. Error ya Bu. 77.500. Oke. Makasih Bu. Putri, Ada Bu. yang mau coba jawab lagi? Putri, Bu. Oke, silakan. Mbak, sekarang Putri dulu ya, baru Mbak Eti. Oke, Bu. Habis itu saya Bu. Bentar, tadi Dirga belum dicontreng ya? Apanya yang dicontreng Bu? Belum dicontreng poinnya. Tadi pertama siapa? Nur Aini Bu. Nuraini. Oke. Mbak siapa selanjutnya? Putri, Bu. Mbak Putri. Silakan Mbak. Berapa Mbak? 1.250. Dikali 1.225 dikali 1.600 ya Bu. Jawabannya 40.000. Oke. Mbak Putri. Baik. Bentar. Silakan Mbak Eti. Berapa? Dari mana? Dari mana? Tadi kan HA dikurangi HS dikali KA. HA-nya itu 1250, Ya. dikurangi HS-nya itu 1225, dan KA-nya itu 1570. Hasilnya 39.250. 39.250. 9.250. Yes. Oke, sebentar. Ini untuk yang April, Mei, Juni itu sama ya? Oh iya, Bu. Oke, 39.250. 39.250. Lalu Juli, Agustus sama Maret. Juli sama Agustus Sama Maret. sama Maret sama 40.000 ya. Ya. Lalu September beda. September ada yang mau jawab? Muslihatin Bu. Muslihatin tadi, Bu.
Boleh, silakan. Didapat dari 1.250 dikurangi 1.000, harga standar 1.225 dikali kuantitas sesungguhnya 1.575. Hasilnya sebentar dulu, Bu. Oke. Hasilnya 354.375 rupiah. Berapa, Mbak? 354.375 rupiah. 35. Piro, Mbak? Kan 1.250 dikurangi 1.225. Hasilnya 225 kan? Salah kan? 25 Kali? Oh, 25. Oh ya. 25 kali 1575. Berapa? 39375. Kebanyakan. Aduh, jadi kurang deh saya. Ya, 39 375. Mbak Muslihatin ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Ada yang mau jawab lagi? Areni, Bu. Boleh, silakan Mbak Areni. HA dikurangi HS dikali KA. 1.300 dikurangi 1.240 dikali 1.550. Berapa? Rp93.000. Silakan, benar ya. Silakan. Ada lagi? Bagus, Desi. Dwi. Bagus. Eti. Eti udah tadi, Bu. Oh iya, udah ya. Nina. Iya. Mbak Nina, Bu. Nina. Mbak Mami. Nina. Mana? Ada. Mbak Rizka. Itu, Mbak Bu. Vina. Mbak Yuhana, silakan. Siapa? Siapa? Mbak Nunung? Oke, bentar. Saya absen dulu ya. Waduh, kenapa? Ibu mau absen dulu apa mau jawab dulu? Oh, bentar, saya absen dulu. Baik, Bu. Saya mau lihat ini yang konsisten siapa aja. Mbak Areni, Tadi soalnya mana? di absen dulu ya. Mbak Areni. Mana ini suaranya Mbak Areni? Hadir, Bu. Bagus. Bagus. Mbak Desi. Ya, Bu. Ya. Dirga. Dah. Dwi. Mbak Dwi chat Ibu di line. Belum ada, baru Bagus yang chat. Mbak Dwi mana nih? Mbak Dwi di line itu, Bu, di line grup. Di line? Iya, izin kayaknya nggak bisa ngomong. Mana ini? Oke ya. Dwi ada ya. Mbak Eti. Ada.
Mbak Muslihatin, Hadir, Bu. Nina, Mbak Nunung. Hadir, Bu. Ada. Sinyalnya jelek, Bu. Mami ada itu, Bu. Nina, Bu, Sinyalnya, Bu, maksudnya. jelek. Oke, Mbak Nunung nanti jawab ya, Mbak. Mbak Ya, Bu, Nur ya, Bu. Aini, Hadir, Bu. Mbak Putri, Ada, Bu. Mbak Rizka. Mbak Rizka mana? Mbak Vina ada. Mbak Siti nggak hadir lagi ya? Oke, Mbak Yuhana. Mbak Yu. Mbak Yu jadinya. Mbak Yu nangen di. Oke, kita lanjut ya. Mbak Yuhana masih itu, Bu. Ribut sama Sibuk momongan. sama anaknya. Oke, Iya. Mbak Nunung jawab tuh. Anaknya itu kalau Ibu mah yang mau jawab. Soalnya, Bu. Soalnya mana? Soalnya Bu, jawab siapa? Iya nih, soalnya itu Mbak silakan Lina, Mbak. Bu, Nina, Bu. Mbak, Bu, aku, Bu. Tadi udah tulis tuh, Bu. Mbak Ara ini baru jawab sekali ya pertemuan ini. Oh iya, Bu. Mau jawab lagi tapi. Bu. Bentar ya. Saya minta Mbak Nunung dulu. Iya, Bu. Mbak jawab, Mbak. Jawab ya, Mbak. HA dikurangi HS kali KA, Bu. Iya. Nah, 1.300 dikurangi 1.240 dikali 1.600, jawabannya 9.600, Bu. Tadi sinyalnya jelek, Bu. Iya, Mbak. Benar. Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Mbak Nina, mau jawab, Mbak? Siapa tadi yang bilang Nina setelah Mbak Nunung? Tadi ada suaranya dan ini, Nina, Bu. Nggak ada lagi ya? Mami. Desi, Bu. Silakan, Mbak Des. Udah Desi aja deh. Mbak Desi. Jadi mami apa tuh? Mengalah. Entar di bawah ada lagi. Itu yang Desember, Bu. Iya. HA dikurangi HS dikali KA. 1.300 dikurangi 1.240 dikali 1.575. Hasilnya 94.500, Bu. Mbak Desi ya. Iya. Mbak Desi apa Mbak Nina? Aku Desi, Bu. Mbak Dwi? Mbak Dwi mau jawab? Oke lah, Mbak Dwi sepertinya lagi sibuk. Kita lanjut. Nah, kalian sudah bahas kan? Sudah jawab semua yang untuk selisih. Tadi pakai rumus apa itu? HA kurangi HS kali KA. Kali KA. KA. Nah, itu untuk selisih harga bahan baku X. Selisih bahan baku Y, ya sama. Oke. Bentar, saya stop presenting dulu. Ada lagi yang mau jawab? Yang mana, Bu? Nggak kelihatan soalnya. Oh ya, Mbak, belum di-share. Bentar ya, saya hapus dulu.
ini yang selanjutnya kita pakai rumus yang tadi ya, variansi efisiensi ya, untuk kuantitas. Yang mana itu coba di buku halaman 9.25. Yang mana rumusnya? Apa Bu? Variansi apa? Variansi efisiensi rumusnya apa? Kurangi KS. A dikurangi KS dikali HS. Ya. Udah kelihatan soalnya? Belum. Belum Bu. Udah kelihatan? Belum. Udah. Loading. Udah kelihatan? Halo. Udah Bu. Udah. Kelihatan ya? Oke, tadi kan udah kita bahas tuh yang harga variansi harga yang pertama itu adalah menggunakan HA dikurang HS kali KA. Nah, sekarang kita berdasarkan selisih kuantitas bahan baku. Selisih kuantitas. Kita pakai yang variansi efisiensi. Oke? Oke, Bu. Efisiensi KA kurangi KS itu Bu. Kali HS. Iya. Oke. Bentar ya, saya mau lihat dulu absen yang belum jawab ya. Oke. Mbak Nina? Mbak Nunung tadi baru jawab 1. Iya, baru Iya, jawab Bu. 1. Tunggu ya, saya mau minta Nina dulu. Mbak jawab sebentar. Tadi sepertinya ada yang mau jawab dari chat. Desi ya. Oke, kalau Nina tidak bisa, saya mau minta Mbak Rizka. Mbak Rizka bisa jawab, Mbak? Untuk nambah poin. Mbak Vina, Mbak Yuhana. Jawab yang ini. Halo. Halo. Gak bisa. Kenapa? Nggak bisa mungkin, Bu. Maaf Bu, tadi kepencet. Bagus juga belum. Bu, Mbak Dwi bilangnya itu laptopnya error, nggak bisa ngeklik lagi, itu kenapa katanya? Kurang tahu saya. Coba Iya. linknya diklik lagi dari grup lain coba. Iya Bu, saya nyuruh dia nyoba lagi. Oke, kita bahas ini. Ada lagi nggak yang mau jawab? Nambah poin. Putri Bu. Lihatin dulu. Ini sinyalnya Putri boleh Bu. itu nggak ada Bu dari tadi saya. Oke, kalau ini saya Mami, Nina. ya. Itu Nina ada, Bu. Nina mau jawab Bu. Oke, silakan Mbak Nina. Soalnya aja nggak lihat dari tadi blank Bu. Kelihatan nih Mbak sekarang? Ya. Bentar tak screenshotin Bu buat. Bu, 1.500 dikali 1.200 KA dikurangi KS. Apa sih rumusnya itu tadi? Bentar Bu. KA dikurang KS dikali HS.
dikurang KS. Ntar dulu, Bu. KA dikurangi KS dikali HS ya, Bu ya. Rumusnya kan pakai yang itu 1550 dikurangi 1500 dikali 1200 sama Berapa? dengan, bentar Bu, dikotret lagi 60.000 Bu. Oke. Benar Mbak Bu? Nina. Ya. Oke. Di bawah sama Ini sama ya. ya 60.000. Oke, saya mau Mbak Areni, silakan. Maret. Iya Bu. 1600 dikurangi 1500 dikali 1225. Ntar kurangi 122.500. Bagus, nggak bisa ya? Oke, lewat. Mbak Desi. Yang April ya Bu ya? Iya, yang April Mbak, silakan. Rumus dan angkanya disebutkan. KA dikurangi KS dikali HS. 570 dikurangi 1.500 dikali 1.225. Berapa? Ya. Berapa Mbak? Bentar Bu. Oh, lagi ngotret. $18.359. Berapa? Eh, 18.000. bentar Bu. $85.750 Bu. Oke. Mbak siapa? Mbak Desi ya? Desi. Sekarang Dirga, ini udah sama ya? Itu sama. Tiga-tiganya. Itu yang Oktober itu baru beda, Bu. Oke, silakan. Yang bulan Juli. Yang Oktober. September. Oh ya. Oh ya, ini sama. Tar. September. Sama kayak Maret. September silakan, Dirga. Ya, Bu. Rumusnya KA kurang KS kali HS. 1575 dikurangi 1500 dikali 1225. Hasilnya 91.875. Oke. Mbak Eti. Oke Bu, bentar. Yang Oktober ya Bu? Rumusnya kan KA dikurangi KS dikali HS. Jadi 1550 dikurangi 1500 dikali 1240. Sama dengan 62.000. Oke. Mbak Eti ya. Ya Bu. Mbak Mus. Mbak Mus lihatin. Iya Bu. November, untuk bulan November, kuantitas sesungguhnya yaitu 1.600 dikurangi kuantitas standar 1.500 dikali harga standar 1.240, hasilnya 124.000. Berapa? 124.000. 1.000, 2.000, 4.000. 124.000. Mbak Muslihatin ya? Iya Bu. Mbak Nina. Final Bu.
Itu Mbak Vina, Bu. Vina, silakan Mbak. Mbak Vina. A dikurangi KS dikali HS. 575 dikurangi 1500 dikali 1240 93.000, Bu. Ya, betul. Mbak Vina ya? Iya, Bu. Mbak Yohana dan Mbak Rizka? Ini kemana? Rizka katanya lagi beresin anaknya soalnya muntah, Bu. Oke, terus. Bu tadi yang beli belum? Itu Rizka, Bu. Mbak Rizka. Yang Juli tadi belum ya, Bu? Kenapa? Udah. Udah sama yang di atas, jadi nggak dihitung. Oke, sekarang kita ngambil yang kuantitas yang bahan Y. Masih banyak soal. Saya mau ngasih poin buat Mbak Rizka sama Mbak Yohana. Yang lainnya udah cukup ya? Iya, Bu. Udah jam 11.53. Mbak Rizka atau Mbak Yohana udah bisa jawab? Nggak bisa kayaknya ya. Oke. Kita bahas ini sebentar ya. Nanti PR-nya kayak gini. Oke? Jadi saya cuman ganti angka aja. Ini nanti kirim aja itu, Bu, filenya. Oh, boleh. Ini saya nanti kirim. Kalau misalnya kan ada gitu. yang nggak ngerti atau kalian tidak paham, kalian boleh bahas di grup atau japri ke line saya ya. Iya. Jadi saya kirim 2 file. Yang ini saya udah kasih berikut pembahasan soal. Terus yang kedua itu filenya itu Kalau bisa bahas di grup aja, Bu. Kalau japri kan sendiri-sendiri, kalau di grup kan jadi otomatis kalau sama-sama nggak ngerti gitu bisa tahu gitu, Bu. Oh gitu, boleh lah, boleh, Ya, boleh. Jadi terus kan misalkan ada teman yang paham juga kan bisa bantu jawabin juga gitu. Iya boleh. Tapi kalau misalnya kita kan beda-beda, takutnya kemungkinan ada yang sungkan gitu. Sungkan atau misalnya menurut dia nanti berpikirnya kadang kita juga gitu ya. Saya juga mau kadang ini hal yang sepele bagi saya mungkin, bagi yang lain mungkin paham. Jadi mungkin dia malu kalau tanyanya di grup gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya aja kalian senyaman kalian aja gimana ya? Iya, senyaman kalian aja. Pokoknya buat happy kalau belajar. Oke, jangan buat terbeban. Oke ya. Kan ini udah selesai nih kita semua pembahasan soal. Kalian juga udah paham tentang yang tadi sistem, cost, standar, terus variansi, selisih juga udah. Nah, nanti di sini kita akan bahas tentang kalau jurnal, lihat di buku. Ini juga saya jelasin di sini caranya gimana. Nanti kita bahas di sini ada pembahasan soal dan PR ya. Berarti untuk pertemuan keberapa ini? TTM online 10. Untuk pembahasan soal modul ke-9 kita udah selesai. Alhamdulillah. Oke, berarti nanti besok pertemuan terakhir kita di minggu depan hari Rabu kita bahas kuis untuk poin-poin. Sementara ini poin yang paling banyak itu paling aktif ada Mbak Dirga, Muslihatin, Mbak Nur Aini, banyak lah. Yang lain juga banyak kok. Ya, karena keterbatasan nggak bisa bebas ngomong. Jadi poinnya nggak sebanyak kayak Dirga. Ya, tapi jangan berkecil hati. Kalau masalah nilai, kalian nilainya bagus-bagus. Dan pemahaman untuk akuntansi biaya juga kalian bagus-bagus, paham, ngerti gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi di pertemuan modul ke-11. Sekarang kita akhiri dulu sampai di sini pertemuan ke-9
TTM online 10. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat Terima malam dan kasih. selamat beristirahat. Terima kasih banyak ilmunya ya Bu, bimbingannya. Makasih. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Terima kasih selamat ya. istirahat.